A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah, para imam, para khatib, para bilal, yang saya hormati dan saya muliakan para tuan guru, ustadz, ustazah, wabil khusus yang saya muliakan anak-anakku, santri dan santriyah yang berbahagia. Kembali kita melanjutkan kajian kita, tadabbur kita pada hari ini, melanjutkan surah Al-An'am ayat 30. Pada pembicaraan yang lalu, tuan guru kita, ustadz kita sudah menyampaikan ada beberapa karakter manusia yang menjadi pembangkang Allah Subhanahu wa taala, atau dikenal juga dengan kaum musyrikin, demikian juga kaum kafirin. Di mereka yang syirik, demikian juga mereka yang kafir, dan juga mereka yang fasik, yang jelas-jelas menentang keberadaan Allah, Rasulnya, dan menentang para kitabnya. Apa yang dikatakan pada pembicaraan yang lalu, ada 3 hal setidaknya. Yang pertama, ada di antara segolongan kaum kafirin dan musyrikin ini yang menolak akan kebenaran Al-Quran. Jadi mereka menolak bahwa apa adanya Al-Quran itu yang memberikan informasi tentang kehidupan akhirat, wabil khusus berkenaan dengan kehidupan, yaitu yaumul kiamah. Jadi mereka tidak mempercayai adanya neraka, adanya pembalasan, adanya juga surga, Jannatun Na'im. Jadi mereka dengan ayat Al-Quran ini, dengan kata lain, tidak mengimani akan apa yang diberikan informasi kalamullah ini kepada mereka, sehingga mereka membantah adanya surga, adanya neraka, adanya pembalasan dari perbuatan kezaliman, kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan di dunia. Yang kedua, ada lagi mereka yang mengingkari akan keberadaan hari kiamat itu sendiri. Nanti mereka akan dibangkitkan, mereka akan ditunjukkan, diputarkan semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, kezaliman-kezaliman, sampai juga kepada hal-hal yang perbuatan-perbuatan kesolehan yang pernah mereka perbuat, akan diputarkan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika nanti mereka di yaumul akhir, yaumul kiamah. Nah, yang ketiga, jelas-jelas mereka membangkang, mempersekutukan Allah, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 karakter mereka, kaum musyrik, kaum kafirin ini, yang digambarkan dalam surah Al-An'am, mulai dari ayat 22 sebelumnya sampailah 29 yang lalu. Itu inti yang diinformasikan pada kita semua. Hari ini kita membahas apa yang berkenaan dengan bantahan mereka itu, apa yang mereka ingkari dari kenyataan yang telah Allah berikan melalui informasi Al-Quran itu. Jadi yaumul akhir, ketika mereka menghadapi hari-hari kiamat, atau di hari kiamat nanti, mereka diperlihatkan semuanya. Benar gak apa yang dikatakan Al-Quran tentang kiamat? Benar gak apa yang dikatakan neraka dan surga tentang kiamat? Benar gak ada azab orang-orang yang mempersekutukan Allah ketika di dunia? Diperlihatkan semua kepada mereka apa yang akan mereka terima sebagai kejahilan mereka, sebagai kemungkaran mereka. Nah, di sanalah mereka
akan menyadari, tapi tentu tidak ada gunanya. Memang selalu kesadaran muncul di belakang. Kesadaran muncul ketika mereka sudah kepepet dan juga sudah tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu pada surah yang sama ayat 30 Allah informasikan dengan tegas kepada kita semua, yang juga pada masa Rasulullah telah disampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro isukibu ala rabbihim qala alaysa haza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan pada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini, maksudnya di hari kiamat itu, benar? Mereka menjawab, para kaum kafirin dan musyrikin ini, mereka menjawab, sungguh benar ya Allah, demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini olehmu, karena dahulu engkau mengingkarinya. Jadi dari ayat ini Allah ingatkan kepada kaum musyrikin, kafirin, fasikin, bahwasanya apa yang sudah disampaikan Al-Quran itu benar adanya, tentang kebenaran ada surga dan neraka, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, dan Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Nah, saat ini Allah perlihatkan semuanya kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh pertama di sini, yaitu Allah peringatkan pada Rasulullah, wahai Muhammad, kalaulah engkau lihat bagaimana wajah mereka, diri mereka, keberadaan mereka, sangat-sangat mengharukan, menyedihkan. Wajah mereka itu ketika berhadapan dengan Allah, dan ketika Allah tunjukkan kebenaran apa yang Allah informasikan melalui Al-Quran sebelumnya. Allah perlihatkan semuanya. Mereka wajahnya bersedih, takut, dan cemas. Wajah orang ketakutan. Tidak berani menampakkan dirinya di wajah Allah, tidak berani menampakkan dirinya di hadapan Allah, karena kemungkaran, penolakan mereka terhadap Al-Quran, penolakan mereka terhadap kebenaran yaumil akhir dan hari kiamat ini, dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka membenarkan. Apa kata Allah sini? Bukankah kebangkitan ini benar? Allah tanyakan pada mereka. Nah, tapi mereka sudah kepepet, sudah dipertunjukkan semua kebenaran itu, barulah mereka menjawab, sungguh benar ya Allah, demi Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab kami hari ini dan seterusnya di neraka jahanam. Mulai dari yaumil kiamah itu dibangkitkan, mereka sudah dapat persekotnya, sudah dapat azab itu, sampailah mereka dijerumuskan ke neraka jahanam. Rasakanlah azab ini, kata Allah, karena dahulu kamu mengingkarinya. Inilah Allah ingatkan pada mereka melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pun kebenaran-kebenaran seperti ini masih banyak yang mengingkari. Tidak yakin, tidak benar akan adanya neraka jahanam, surga di akhirat kelak. Tidak yakin datangnya hari kiamat. Tidak yakin akan dibangkitkan kembali. Tidak yakin akan kebenaran Allah Maha Esa. Allah itu tauhid, Allahus Somad. Al-Quran sudah berikan informasi itu, Rasulullah sudah sampaikan, dan kita pun hari ini punya tanggung jawab menyampaikan balighu anni walau ayat, menyampaikan walaupun satu ayat tentang informasi-informasi Al-Quran ini, agar setiap orang mengimani Al-Quran akan kebenaran Allah, kebenaran hari akhir, hari berbangkit, hari berbalas,
dan hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Dan ini sudah terbukti dari zaman ke zaman, masa ke masa, generasi ke generasi, tetap saja ada yang mengingkari kebenaran Allah. Maka itu nanti Allah perlihatkan semuanya kebenaran-kebenaran itu kembali, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada mereka. Barulah mereka akan membenarkan. Tapi apalagi nasi sudah jadi bubur, kita sudah mati, sudah jadi tanah, lalu dibangkitkan Allah kembali ke dalam kehidupan yang baru, yang kehidupan abadi selamanya. Maka itu kehidupan di dunia ini Allah ingatkan kita hanya sementara. Nanti ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa hidup di dunia ini bagaikan sebuah permainan. Permainan itu singkat. Katakanlah umur kita, Rasulullah sudah katakan umat Muhammad itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu sudah bonus yang sangat harus kita syukuri atas nikmat dan anugerah Allah. Nah, umur itu dihitung dalam usia, sebenarnya bukan usia Masehi, tapi dalam usia hijrah. Kalau usia hijrah 63 tahun Rasulullah itu, kalau dihitung dalam hijrah hanya 61 tahun sebenarnya. Dalam hitung Masehi memang 63 tahun. Tapi kalau dalam hitungan Hijriah itu hanya 61 tahun. Karena dalam satu tahunnya Hijrah itu 360 hari. Kalau Masehi 365. Maka itu 63 tahun usia Rasulullah itu. Ada pandangan mengatakan itu adalah usia Hijrah. Jadi sesungguhnya usia Rasulullah itu 63 tahun itu dalam usia Masehi. Kalau di bawah hijrah adalah hanya 61 tahun. Nah, inilah gambaran singkatnya kita hidup di dunia Allah ini. Yang dikatakan hanyalah permainan. Permainan pasti ada akhirnya. Permainan itu sebentar. Dan siapa yang terlena dengan permainan ini, dialah yang merugi. Maka itu ayat berikutnya kami bacakan saja, ayat 31 yang berbunyi, Faqad khasiral lazi kazzabu bil liqa'illah hatta iza ja'at humus sa'ah ba'tatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Dikisahkan dalam ayat 30 itu, yang tidak mengakui, mengingkari akan ketemu Allah, akan melihat neraka jahanam dan surga, akan melihat, menemukan kebangkitan yaumul kiamah, dan tidak mempercaya Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Nah, Allah katakan kiamat itu tiba-tiba. Kiamat itu kan ada dua, kiamat yang kita kenal dengan sugro dan kubro. Sugro itu kiamat kecil. Kematian kita, kapan Allah akan jemput kita, pagi, siang, malam, itu dianggap kiamat kecil, kematian itu. Atau juga musibah-musibah, itu juga ada yang mengatakan kiamat kecil. Tapi kiamat besar itu apa? Adalah seperti apa yang diungkapkan dalam surah Al-Qari'ah. Kiamat, yaitu hancurnya alam semesta. Dan semua makhluk Allah yang diciptakan Allah, semuanya akan hancur, berterbangan, terbelah, dan juga sampai pada akhirnya hancur semuanya apa yang ada di dunia ini. Itu dikatakan dengan kiamat sugro. Kapan datangnya kiamat itu tidak ada yang tahu. Walaupun Rasulullah sendiri sebenarnya bertanya kepada malaikat Jibril. Salah satu pertanyaannya, masa'ah, kapankah kiamat itu datang? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril. Jibril tidak mau menjawab. Malaikat Jibril mengatakan, yang bertanya lebih tahu, lebih pintar, lebih paham dari saya yang ditanya. Itu kata malaikat Jibril merendah di hadapan Rasulullah SAW. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berbahagia, kiamat tidak pernah Allah kasih tahu kapan. Kapan akan datang kiamat itu? Tapi kiamat sugro, ada beberapa sufi memberikan kriteria, tanda-tanda orang akan menghadapi kematian.
Biasanya 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, bahkan 3 menit akan meninggal. Orang biasanya akan tahu tanda-tanda itu, dia akan mengalami kematian. Tapi dia tidak pernah ceritakan pada orang lain tanda-tanda yang akan melanda kiamat sugro itu. Maka itu pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, jangan tanyakan kapan kita akan menghadapi kiamat kecil itu atau kematian itu. Tetapi sekiranya kiamat itu datang, apakah kita sudah siap dengan kekuatan iman dan takwa kita pada Allah, dengan juga ketaatan dan ibadah kita pada Allah, dengan kesalehan-kesalehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah bertanya kapan kiamat itu datang. Tapi sekiranya kiamat itu datang, apakah kita sudah siap? Inilah sebenarnya dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jibril pun tidak mau memberitahu kapan kiamat itu datang. Artinya Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah, tapi dia juga tidak mau memberitahukan kepada umatnya. Tetapi tanda-tandanya diberikan oleh Allah SWT, baik tanda-tanda kematian sugro ataupun juga tanda-tanda kiamat yang besar kubro. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lanjutan ayat ini, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian-kelalaian yang telah kami lakukan tentang hari akhir dan hari kiamat itu yang pasti adanya. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jadi nanti ketika hari kiamat, dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia, Allah letakkan di punggung mereka, di pundak mereka. Dan mereka memikul dosa-dosa itu berjalan mencari, meminta pertolongan di hari kiamat itu. Sampailah mereka dihantarkan yaitu ke neraka jahanam. Jadi apapun nanti dosa yang mereka ingkari, baik itu berkenaan dengan kiamat, kematian, tentang Allah, tentang neraka yang telah dijanjikan Allah, tentang keimanan pada Al-Quran, itu semua akan dihitung semua dan semuanya diletakkan di punggungnya. Mereka akan berjalan membawa dosa itu sampai Allah menetapkan mereka masuk neraka, berputar-putar minta pertolongan dari dosa yang mereka bawa dengan apa yang didukung di belakangnya itu. Inilah yang akan ditunjukkan Allah pada mereka di dalam kehidupan akhirat kelak. Bagi mereka yang tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Allah dan Rasulnya, tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani hari akhir, yaitu hari pembalasan, neraka dan ataupun surga Jannatun Naim. Hadirin yang berbahagia, inilah beberapa ringkasan tafsir kita, tadabbur kita pada hari ini. Semoga memberikan ingatan pada kita, pencerahan pada kita. Tentu kebenaran semuanya dari Allah dan kelemahan dari kita manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.